Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Auliasari, saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 Al-Islam Kemuhammadiyahan 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manusia dan Kehidupan dengan anggota 1. Anggi Aprilia Putri, 2. Arif Chandra Pratama, 3. Farhan Meidiantoro, 4. Intang Aulia, 5. Maulidiah Wulandari, 6. Putri Dinda Lestari, 7. Faradita Auliasari, 8. Wahyu Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Yang pertama yaitu ada asal-usul kejadian manusia. Yang A, unsur-unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air. Firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Unsur kedua adalah tanah yang mengandung beberapa zat seperti zat besi, emas, perak, kalsium, dan zat lainnya. Dan yang kedua ada penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses penciptaan Adam yang mayoritas ulama menamai manusia pertama. Dan secara garis besarnya yang disampaikan adalah yaitu 1. Bahwa amal manusia adalah tanah. 2. Disempurnakan. 3. Setelah proses penyempurnaan selesai, maka ditiupkan kepada ruh ilahi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 dan Quran surat Sad ayat 71-72. Penjelasan ayat 28 lebih difokuskan pada kata basyara, diambil dari kata basyara yang artinya kulit. Penekanan pada kata ini bila dikaitkan dengan penciptaan Adam alaihissalam adalah 1. Sosok anggota tubuh antara pencipta Adam alaihissalam atau anak cucu Adam, di mana masing-masing anggota tubuh memiliki kepala, 2 mata, 2 telinga, hidung, dan anggota lainnya. Kedua, penciptaan alaihissalam masing-masing memiliki naluri yang sama seperti haus, lapar, dorongan seksual, cemas, gembira, berharap. Imam Ar-Raqib Al-Asyahani dan para ulama lainnya menjelaskan istilah sakaratul maut diambil dari kata dasar sakara yang berarti mabuk atau kehilangan akal. Detik-detik saat nyawa akan dikeluarkan oleh malaikat dari jasad seorang hamba dinamakan sakaratul maut. Karena pada saat yang mengalaminya berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah pingsan. Perjalanan dimulai dari sebuah lubang kecil di satu sudut bumi yang mendinginkan tanah dan batu, rumah masa depan setiap manusia, tempat sempit dan gelap. 2. Hari berbangkitnya seluruh makhluk. A. Ditiupnya dapat dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia sial yang menyaksikan hancurnya alam semesta. Saking dahsyatnya di antara mereka yang telah hamil kemudian gugur kandungannya. Seorang ibu yang tengah menyusui bayinya secara tidak sadar melempar bayinya lalu berlari untuk mencari keselamatan. Bahkan, manusia seperti orang-orang yang mabuk berat, padahal mereka tidak mabuk, melainkan azab Allah yang sangat keras. Dahsyatnya proses kehancuran alam semesta yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala pertama. Hanya orang-orang yang Allah khususkan dengan rahmatnya saja yang selamat dari bencana Faziul Akbar ini. Mereka adalah orang-orang yang syahid jalannya saat memerangi orang-orang kafir. Mereka benar-benar tentram dan tenang di saat penghuni kubur lainnya tersiksa karena kerasnya Faziul Akbar. B. Hari kebangkitan semua makhluk yang mati. Mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing sebelum mereka meninggal dunia. Jika mereka meneteskan darah, maka akan menghadap dengan pakaian berlumuran darah.
namun celakalah bagi mereka yang mati membunuh dirinya. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat kematiannya. Padang Mahsyar. Pada hari itu, matahari akan didekatkan kepala manusia sampai jarak 1 mil. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Seluruhnya akan berkumpul dalam keadaan telanjang, tanpa selembar benang yang menutupinya. Urusan hari itu jauh lebih dahsyat dari sekedar melihat aurat. Urusan saat itu merupakan penantian keputusan abadi, keputusan yang berakhir kebahagiaan selamanya, atau kesengsaraan yang tiada henti. Padahal 1 hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan hamba-hambanya. Allah beberkan keimanan dan kekufuran, kelurusan, dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Pembagian catatan amal. Buku yang ditulis malaikat yang senantiasa menyertainya itu mencakup lembaran-lembaran yang lengkap tentang amalan yang telah ia kerjakan di dunia. Yaumul Mizan. Setelah manusia menerima catatan perbuatannya, maka bergeraklah mereka menuju mizan atau timbangan. Mereka yang tahu bahwa kebaikannya lebih ringan dari kejahatannya akan pulang penuh sesal. Tangis mereka begitu menyayat, wajah mereka hitam ditimpa kehinaan. Mereka pulang dengan hati yang hancur, lalu digiring mereka ke jahanam. Surga dan neraka. Perjalanan manusia beriman selanjutnya adalah menuju surga, sedangkan orang kafir dan munafik akan dimasukkan ke neraka. 1. Nama-nama surga. 2. Bangunan surga. 3. Pintu-pintunya. 4. Sungai-sungai di surga. 5. Pohon, tanaman, dan naungan di surga. 6. Buah-buahan di surga. 7. Makanan dan minuman di surga. 8. Mahligai dan istana surga. 9. Keadaan para penghuni surga. 10. Neraka. 11. Pintu-pintu neraka. 12. Sumur dan jurang neraka. 13. Luas jahanam. 14. Bahan bakar negara. 15. Makan dan minuman di neraka. 16. Pakaian di neraka. B. Ragam orientasi hidup manusia. Manusia sebagai Khalifatullah menempati posisi ganda di ruang publik yang sangat luas ini, yaitu mengelokkan dan menggiurkan siapapun yang memandangnya secara makro. Di satu sisi, manusia merupakan agen pencerahan, dan bila saat bersamaan manusia justru menjadi agen kerusakan. Untuk itu diperlukan penyikapan yang tegas dalam menempuh perjalanan hidup ini. Ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi hidup, yaitu 1. Orientasi hidup yang salah. Ada di antara manusia yang orientasi hidupnya hanya mengejar kenikmatan dunia saja, hingga lupa memikirkan nasib hidupnya di akhirat kelak. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 200, yang artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat." Yang disebabkan jika melakukan orientasi hidup yang salah. A. Obsesinya hanya mengejar kenikmatan dunia, baik berupa wanita, anak, dan harta benda. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 14. B. Bertambahnya ambisi untuk memperbanyak kesenangan hidup, di mana manakala melihat orang lain memiliki kekayaan di atas dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. 2. Orientasi hidup yang benar. Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia ini sangat memberatkan umatnya. Namun sebaliknya, yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut atau syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jaminan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. A. Dimudahkan ketika mendapat kesulitan, dicukupkan kebutuhan hidupnya, dan diberi rizki yang tak terduga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. B. Dihapuskan kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 5. Kemudian C. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Secara normatif, tujuan penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Di mana ayat tersebut jika dikaitkan dengan penciptaan manusia, maka untuk beribadah dan mengandung beberapa kriteria bagi manusia yang berakal sehat, yaitu mengingat Allah dalam berbagai keadaan, yakni kita harus ingat kepada Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Kemudian selalu memikirkan penciptaan alam semesta. Dalam hal ini, jika kita mengingat kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini, maka seharusnya kita bersyukur karena diberikan kesempatan untuk dapat melihat dan dapat berdiri di dunia yang penuh dengan kenikmatan ini. Kemudian ada percaya dan yakin adanya Allah. Jika kita percaya dan yakin adanya Allah, insya Allah hidup kita akan terasa tenang dan insya Allah akan terjauhkan dari segala penyakit hati ataupun kegelisahan. Kemudian selalu berdoa memohon ampun kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, senang, kita harus tetap memohon ampun kepada Allah atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Karena manusia tidak luput dari kekhilafan. Kemudian ada fungsi penciptaan manusia. Merujuk pada penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka fungsi manusia diciptakan adalah sebagai khalifahnya, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Adapun tugas yang dibebankan manusia di antaranya tugas kekhalifahan terhadap dirinya sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga, dan juga tugas kekhalifahan dalam bermasyarakat. D. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Ada dua pilihan jalan hidup, yaitu jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Setiap jalan hidup yang dipilih oleh manusia memiliki konsekuensi masing-masing. Jika seseorang manusia ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, kehidupan yang harus dilewati selama di dunia ada sebagai berikut. 1. Menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap manusia, maka potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai petunjuk Allah. Dalam arti ini, manusia dituntut untuk melakukan pengembangan diri secara seimbang antara aspek spiritual yang mengarah kepada hubungan kepada Allah dan juga mengembangkan fungsi ilmu dan akal dalam memenuhi serta menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut diperkuat dan dipertegas dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka.'" Pada firman Allah tersebut menjelaskan beberapa pendapat. Yang pertama yaitu, kebaikan dunia tidak pula hanya terbentuk sesuatu yang indah dan bukan pula sifatnya kesenangan dunia semata.
B. Kebaikan dunia akhirat tidak pula hanya berupa iman yang kokoh, sehat walafiat, rezeki yang memuaskan, pasangan yang ideal, dan memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. C. Kebaikan dunia akhirat tidak pula hanya bersifat keterbatasan dari rasa takut pada hari akhir. Akan tetapi, lebih dari itu yaitu memperoleh anugerah Allah yang tidak terbatas. Dengan kata lain, memperoleh kebaikan adalah segala sesuatu yang menyenangkan di dunia dan akan berakibat menyenangkan juga di akhirat. Untuk itu, ada beberapa cara untuk meraih keseimbangan dunia dan akhirat. A. Memahami makna hidup, bahwa manusia hidup di muka bumi tidak lepas dengan memilih jalan hidupnya. Ada jalan menuju kebenaran, ada juga jalan menuju kesesatan. Yang B. Mengasah kepekaan hati masing-masing sebagai penasihat yang diberikan oleh Allah agar memiliki signal yang kuat ketika akan membuka salah satu pintu kesesatan. Yang C. Menghindari atau menepis perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan atau berbuat dosa. 2. Memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan merupakan potensial yang telah diberikan Allah kepada manusia tanpa adanya pengecualian. Oleh sebab itu, setiap orang berhak menggapai ketiganya dengan cara menggabungkannya dengan akal pikiran dan panca indera. Maka dialah termasuk orang-orang yang memiliki kesungguhan dan siap berkorban untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adapun cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui panca indera, seperti sama atau pendengaran yang biasanya bersifat verbal dan basar atau penglihatan yang biasanya menghasilkan ilmu. Observasional eksperimen, seperti Allah mengajarkan Qabil cara mengubur mayat saudaranya yang melalui perantara burung menggali bumi untuk memperlihatkan pada Qabil bagaimana seharusnya mengubur saudaranya. Pengamatan eksperimental, seperti Allah mengajarkan hakikat kebangkitan melalui suatu desa atau wilayah yang dinding-dinding rumahnya roboh lalu menutup atap rumahnya. Eksperimen, seperti Allah menunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana menghidupkan yang mati menjadi hidup kembali. Akal kalbu atau fuad, seperti mengangkat ayat-ayat Allah pada kejadian dalam semesta. Dalam negatif, jika memisahkan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional pribadi seseorang. 1. Seseorang yang mengandal ilmu pengetahuan yang luas tetapi lemah iman dan kepekaan emosionalnya, maka akan terjadi ketimpangan dan membuat hidupnya dalam keadaan frustasi. 2. Seseorang yang memiliki iman yang kukuh sedangkan ilmunya tidak berkembang dan kepekaan emosionalnya sangat rendah, orang itu akan mengalami seperti orang yang tidak mampu berbuat sesuatu. 3. Seseorang yang kepekaan emosionalnya kuat namun tidak didasari dengan ilmu, kemungkinan besar orang itu dalam kehidupannya serampangan, mengingat energi dalam menggerakkan dirinya luar biasa besarnya namun tidak memperhatikan dan memperhitungkan segi positif dan negatif. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya, Paradita Auliasari selaku moderator, izin undur diri dan minta maaf atas segala kesalahan yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.